Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang rasanya kita sedang menyaksikan tanda-tanda zaman. Maksud saya, tanda-tanda zaman COVID. Dan mungkin sulit saya mengenali saudara karena pakai masker dan agak lama belum ketemu satu sama yang lain. Dan sebenarnya saya jarang keluar dari rumah kecuali ada urusan yang cukup penting. Tapi beberapa dari saudara saya sudah ketemu selama 2 tahun ini beberapa kali pada saat duka. Dan di dalam warta tadi kami mendengarkan berita duka family dari jemaat kami. Sebenarnya baru kemarin di Singapura diadakan kebaktian pelepasan bagi seorang sepelayanan saya waktu dulu pada tahun 80-an kami melayani di Singapura. Yang meninggal dunia seorang penatua gereja yang sungguh mengasihi Tuhan, sungguh mengasihi umatnya, sungguh melayani dengan setia. Sehingga kami sama sekali tidak ragu-ragu bahwa dia akan diterima Tuhan di surga. Tapi bolehkah saya menanyakan kepada saudara suatu pertanyaan yang mungkin sekali menyentuh perasaan. Sampai berapa jauh saudara ada jaminan yang kokoh bahwa saudara pasti akan diterima oleh Tuhan di surga tatkala saudara meninggal dunia? Ini suatu pertanyaan yang sangat pribadi. 9 hari yang lampau, pemain kriket Australia yang sangat terkenal, Shane Warne, di Pulau Koh Samui di Muang Thai, meninggal dunia akibat serangan jantung. Apakah beliau akan diterima Tuhan di surga? Apakah saudara ada kepastian bahwa saudara akan diterima Tuhan di surga? Kita sedang mengikuti suatu seri khotbah didasarkan pada surat Ibrani, dan tujuan menyeluruh dari seluruh kitab ini terkandung pada pasal 13 ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Sebenarnya penulis Ibrani ini memakai gaya menulis yang sangat lemah lembut, sangat halus. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, surat Ibrani merupakan suatu peringatan keras yang dapat kita sebutkan sebagai waspadalah, supaya jangan sampai murtad imannya karena dosa, ketidaktaatan dan ketidakkepercayaan. Saya ulangi, waspadalah supaya jangan sampai murtad imannya karena dosa, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Mereka yang menerima surat Ibrani berada di Roma. Dan pada saat itu mungkin pada tahun 60-an, kita tidak tahu dengan pasti. Tapi yang jelas secara sistematis orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Sulit menjadi orang Kristen. Dan keadaan ini disinggung pada kitab Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi konteksnya mereka menghadapi suatu pergumulan, bahkan penganiayaan.
sebagai orang percaya. Oleh karena itu mereka selalu digodai untuk mengikut arus kerajaan Romawi, yaitu ikut arus zaman. Karena itu pilihan yang paling aman, itu pilihan yang paling enteng. Oleh karena itu maka penulis Ibrani menghimbau mereka pada ayat 20 pasal yang ke-10. Mungkin kebanyakan kita sudah tahu ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Betulkah? Selama masa COVID yang rasanya tidak akan berakhir, kita mungkin malas bertemu dengan orang lain. Bukan semata-mata berkumpul secara fisik, bahkan berkumpul lewat Zoom atau teknologi yang baru ini. Sehingga himbauan ini di dalam pasal 10 ayat 25 sangat relevan bagi kita. Sementara kita berada di masa COVID. Pembacaan kita hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 4 mulai dari 14 sampai dengan pasal 5 ayat 10. Satu perikop yang menyoroti Yesus sebagai imam besar agung. Tapi izinkanlah saya memberi sedikit latar belakang terhadap perikop ini, karena di dalam pasal yang ketiga dan pasal yang keempat dari ayat-ayat yang sebelumnya, penulis Ibrani sudah membuat suatu perbandingan antara bangsa Israel pada zaman Musa, bangsa Israel yang dipimpin keluar dari perbudakan di Mesir, dan perbandingan antara angkatan itu dan angkatan yang menerima surat Ibrani. Siapakah angkatan yang dipimpin oleh Musa? Mereka adalah saksi mata terhadap semua mujizat yang dilakukan Tuhan, baik di Mesir maupun sepanjang perjalanan mereka melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Luar biasa, saksi mata terhadap kuasa Tuhan. Namun demikian, mereka berulang kali mencobai Tuhan. Tidak percaya, tidak mengikuti peraturannya. Mereka menjadi tidak percaya dan tidak taat. Padahal mereka lah umat pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk tempat perhentiannya. Nah, oleh karena mereka murtad, maka kecuali dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, semuanya mereka meninggal di padang gurun. Karena mereka tidak diizinkan memasuki tempat perhentian yang disediakan Tuhan bagi angkatan itu. Dan tempat perhentian itu adalah tanah perjanjian. Nah, ini angkatan Israel pada zaman Musa. Sedangkan angkatan yang menerima surat Ibrani diberi peringatan supaya jangan ikut teladan mereka yang murtad, yang akhirnya tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Peringatan diberikan kepada angkatan ini dan sekarang kepada kita zaman sekarang. Kita yang sudah mengenal Yesus, kalau nantinya apabila dinyatakan murtad, tidak percaya dan tidak taat, maka kita pun tidak akan diizinkan masuk tempat perhentian yang sebenarnya. Tempat perhentian yang sebenarnya adalah surga. Nah, saya yakin kita semua tahu akronim RIP. Biasanya kita mengertinya dalam bahasa Inggris rest in peace. Tapi setelah saya cek, sebenarnya aslinya akronim dari ini bahasa Latin.
requiescat in pace. Ini ada kaitan langsung dengan tempat perhentian. Tempat perhentian yang disediakan Tuhan bagi kita orang percaya. Justru itu surga bukan suatu tanah seperti tanah perjanjian. Surga adalah tempat perhentian bagi orang percaya yang setia percaya sampai garis akhirnya. Sehingga sepanjang surat Ibrani penulis memberi peringatan yang sangat tajam. Waspadalah supaya jangan sampai murtad imannya karena dosa, ketidaktaatan, dan ketidakkepercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua berada di masa COVID. Dan keadaan saudara dan saya sepanjang masa COVID ini mirip sekali dengan keadaan orang di Roma yang menerima surat Ibrani. Kita menghadapi penekanan yang luar biasa dan sering digodai untuk menjauhkan diri dari Tuhan dan menjauhkan diri dari jalannya Tuhan. Apakah saudara seorang usahawan yang selama masa COVID ini usaha saudara begitu dipengaruhi oleh akibat COVID sehingga saudara hampir frustrasi dan putus asa? Apakah usaha saudara bergantung pada mahasiswa dari luar negeri? Apakah selama masa COVID ini saudara mengalami kekurangan konsumen ataupun masalah pengangkutan barang? Atau saudara seorang karyawan yang dilepaskan dari jabatannya justru karena akibat COVID dan setelah dilepaskan susah, meskipun bergumul, susah cari pekerjaan lain. Apakah saudara seorang pensiunan yang bergantung pada hasil investasi? Tapi investasi saudara merosot karena bursa turun akibatnya COVID. Ataukah saudara seorang ibu rumah tangga yang semakin bergumul menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk keluarga saudara karena ongkos hidup semakin naik luar biasa akibat COVID. Dalam perjalanan gereja tadi pagi, saya lihat ongkos bensin E10 $2.17. Itu yang murah. $2.17. Apakah saudara seorang mahasiswa yang tetap bayar ongkos kuliah yang begitu mahal, padahal masih tetap ikut kursus online tanpa ada pertemuan online dengan para pengajar karena akibat COVID, sehingga saudara merasa sangat tidak fair, tidak adil. Tidak mungkin dapat menambahkan contoh-contoh yang lain yang konkret yang saudara alami, baik yang hadir di gereja maupun yang ikut kebaktian online. Dan mungkin sekali yang lebih berat, saudara mempunyai family, teman, rekan yang tidak percaya, yang sepanjang ini mengejek saudara. Mengapa kamu masih percaya kepada Tuhan? Kamu tetap agak susah selama masa COVID ini. Apa gunanya tetap percaya kepada Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhanmu? Mana buktinya Tuhan tetap memperhatikan kamu dan sungguh memelihara kamu? Saudara-saudara dalam Tuhan, surat Ibrani justru memberikan kepada kita semua suatu himbauan supaya kita menghadapi semua tantangan ini dan menghadapi semua sumber penekanan ini. Marilah kita tetap percaya Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi pergumulan dan tantangan sebagai orang percaya. Baru kita menyanyi bersama
bahwa kita tidak pernah, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Percayakah saudara kenyataan ini, fakta ini? Antara lain, surat Ibrani mengajak kita memahami peranan Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Penulis Ibrani mulai dengan memberi suatu perbandingan antara Yesus dan Musa sebagai imam besar. Perbandingan ini sudah dimulai digariskan pada Ibrani pasal yang ketiga. Siapakah Musa? Orang yang setia melayani di rumah Tuhan. Sedangkan rumah Tuhan itu dibuat oleh Yesus. Yesuslah pembuatnya rumah Tuhan. Yesuslah pendirinya rumah Tuhan. Kemudian Musa memang setia sebagai pelayan di dalam rumah Tuhan. Sedangkan Yesus melayani sebagai anak Tuhan di atas rumah Tuhan. Yesuslah kepala rumah Tuhan dan berada di atasnya. Jadi penulis Ibrani menekankan Yesus melebihi Musa sebagai imam besar. Apalagi di dalam ayat yang ke-15, penulis Ibrani menjelaskan bahwa Yesus melayani di bait Tuhan yang di surga. Waktu Musa melayani, dia melayani di bait Tuhan di dunia. Dan waktu itu mungkin memang barulah kemah suci atau kemah pertemuan. Sedangkan Yesus melayani di bait Tuhan yang sebenarnya bait Tuhan di surga. Ayat yang ke-14 menyatakan karena kita sekarang, jadi dibandingkan dengan zaman Musa, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus melayani di bait Tuhan yang di surga. Berarti bait Tuhan pada zaman perjanjian lama sekedar bayangan bait Tuhan yang sebenarnya yang di surga. Kemudian penulis Ibrani menjelaskan bahwa Yesus dipanggil menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, pada zaman perjanjian lama, semua imam adalah keturunan Harun dan merekalah dipilih imam besar. Tapi penulis Ibrani menyinggung nama Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Melkisedek diceritakan pada kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Setelah suatu peperangan, Abraham ketemu dengan Melkisedek dan memberi perpuluhan dari barang rampasan kepada Melkisedek. Kemudian Abraham diberkati oleh Melkisedek. Maklum saudara-saudara, siapakah Abraham? Bapa leluhur bangsa Israel. Nah, kalau Abraham diberkati Melkisedek, maka berarti Melkisedek melebihi Abraham. Demikian pula Melkisedek melebihi Harun dan keturunannya sebagai imam, bukan karena langsung dipanggil oleh Tuhan, tapi karena imamatnya untuk selama-lamanya. Nah, mungkin saudara mulai sedikit bingung, stres, firman Tuhan yang begitu rumit. Ini firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendorong kita lebih menyelami maksudnya Tuhan. Saya coba sejenak memberi sedikit latar belakang tentang peranan iman pada zaman perjanjian lama. Nah, kalau saudara ada waktu, saya menghimbau membaca seluruh kitab imamat yang akan memberikan sedikit latar belakang.
Tapi yang jelas atau yang paling penting, seorang imam adalah perantara antara Tuhan dan umatnya yang mempersembahkan korban di mezbah dan mendoakan Tuhan. Dia mempunyai peran yang khusus, hak yang khusus. Masih ingatkah apa yang dilakukan Raja Saul yang diceritakan pada 1 Samuel 13, mau masuk peperangan melawan orang Filistin dan sebelumnya harus mempersembahkan korban, tapi Samuel telat sedikit, mungkin jam karet waktu itu. Dia kurang sabar sehingga dia sendiri mempersembahkan korban padahal dia tidak berhak. Dan dimarahi oleh Samuel karena tidak taat kepada peraturan. Nah, ini adegan ini memberikan kepada kita begitu pentingnya peranan imam pada zaman perjanjian lama. Dan yang paling penting, imamat fase 16. Imam besar setahun sekali pada hari raya pendamaian melakukan pendamaian di tempat yang suci di bait Tuhan melalui korban sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, itulah secara pintas peranan imam bagi orang Israel. Dan itu peran yang sangat penting. Tapi Yesus sudah datang. Yesus sudah memenuhi peranan iman karena melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, peranan iman seperti itu tidak ada lagi, tidak perlu lagi. Nah, mungkin saudara tahu di beberapa budaya ada peranan pengantara. Misalnya di tanah air ada dukun. Kalau ada orang yang sakit, kalau orang yang cari sesuatu, ya datang ke dukun karena dianggap dukun adalah perantara dengan roh-roh jahat. Pada agama tertentu ada orang yang dikenal sebagai biksu, suatu perantara dengan dunia seberang. Jangan salah paham. Bukan boksu ya, biksu bukan boksu. Boksu dari bahasa Hokkien untuk gembala. Setahu saya biksu dari bahasa Sanskrit yang berarti pengemis. Dan mereka punya peranan yang cukup menarik perhatian bagi mereka yang percaya pada agama itu. Karena apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Amitofo, apa yang dilakukan oleh si biksu itu menentukan jalannya orang yang meninggal pada dunia yang akan datang. Karena mereka percaya dialah perantara. Tadi poinnya, kenapa orang yang menerima surat Ibrani begitu mengagungkan Musa sebagai imam besar. Padahal latar belakang bukan latar belakang Yahudi. Mereka adalah orang bukan Yahudi yang dulunya menyembah patung berhala. Tapi sekarang kalau kita membaca seluruh surat Ibrani, mereka mau seakan-akan menjalankan peraturan dan titah agama Yahudi. Sehingga dengan demikian penulis Ibrani sangat menekankan, marilah kita memandang pada Yesus, iman besar kita yang agung. Bukan iman besar yang biasa, tapi iman besar yang agung. Justru karena dia yang mengorbankan nyawanya sendiri demi mengadakan pendamaian antara kita dan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ketiga fase yang kelima menyatakan bahwa iman pada zaman perjanjian lama penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi diri sendiri. Tapi lain halnya dengan Yesus, sama sekali dia tidak perlu karena dia tidak berbuat dosa, sehingga dia tidak perlu mempersembahkan korban bagi dirinya. Melainkan justru Yesus rela mempersembahkan dirinya demi keselamatan kita yang percaya kepadanya. Supaya kita dapat dipertemukan dengan Allah. Sehingga ayat 16 menyatakan, sebab itu
Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara dan saya sebagai orang percaya tidak memerlukan orang perantara untuk menghubungi Tuhan. Kita dengan penuh keberanian dapat langsung menghasuki hadirat Tuhan. Justru karena kita mempunyai imam besar agung yaitu Yesus. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya, maksudnya pada waktu kebutuhan kita. Dan justru sekarang ini pada saat COVID, itu waktu kebutuhan kita. Apalagi tidak sama dengan Musa atau imam besar yang lainnya pada zaman perjanjian lama. Kita mempunyai suatu imam besar, Yesus, yang sungguh dapat turut merasakan kelemahan kita. Ayat yang ke-15 menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Seorang ibu yang pernah sendiri mengalami keguguran kandungannya, sungguh dapat turut merasakan kesakitan ibu lain yang kandungannya gugur. Seorang karyawan yang tidak mendapatkan promosi yang semestinya karena ada permainan dinamika di belakang oleh saingannya, karyawan itu sungguh dapat turut merasakan kekecewaan orang lain, karyawan yang lain, yang dengan cara yang sama tidak ditawarkan promosi. Yesus sebagai imam besar kita sungguh turut merasakan kelemahan saudara dan saya. Dan kelemahan saudara dan saya semakin nampak sepanjang masa COVID ini. Kalau kita balik ke pasal yang kedua ayat 17, penulis Ibrani sudah menekankan, itulah sebabnya maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa semua bangsa. Cobaan yang Yesus alami adalah cobaan yang nyata, yang sungguh-sungguh. Dan karena Yesus mengatasi semua cobaan, maka Yesus dapat membantu saudara dan saya tatkala kita dicobai. Khususnya dicobai menjadi murtad karena ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Dan hal yang terakhir, sebagai imam besar, Yesus memberi teladan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara-saudara, tidak ada jalan yang enteng. Kita harus terus mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Dan rela berdoa dengan ratap tangis. Di dalam lagu pertama kita menyatakan bersama ayat yang kedua, pasrah sempurna, nikmat penuh. Dan sebagai penutup, kita kembali ke ayat pertama dari pembacaan kita, ayat yang ke-14. Mari kita tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mudah sekali ikut arus zaman. Mudah sekali cari jalan yang lebih enteng. Tapi hanyalah
kita yang setia sampai garis akhir diberi izin masuk tempat perhentian Tuhan. Tuhan kuatkan saudara dan saya. Tuhan menyertai saudara dan saya pada masa depan hidup kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama.